A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Kepada hadirin yang saya hormati semuanya, marilah kita pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan karunia nikmat taufik Allah berikan kepada kita semua, kita mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa seperti yang kita rasakan pada hari ini. Salawat berserta salam marilah kita haturkan yakni kepada junjungan Nabi besar baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Para saudara sekalian yang memang selalu dirahmati dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kabarnya kali ini Allah memberikan kita kesehatan yang patut kita bersyukur setiap harinya. Setiap langkahnya yang kita langkahkan kaki kita kepada dunia ini, patutnya kita harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita merasa bahwasanya orang-orang yang telah berkembali kepada Allah Subhanahu wa taala atau mau berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin memperbaiki diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka merasa kehilangan sesuatu apa yang mereka anggap itu istimewa. Mengapa Allah Subhanahu wa taala membiarkan hambanya tusuhu wa lansirinaha wa anna tawwabu tuba'na? Yang artinya bahwasanya Allah membiarkan orang tersebut merasa terbontang-banting di dunia ini, seakan-akan mereka tidak pernah mempunyai tujuan hidup, seakan-akan mereka tidak punya tujuan apa yang mereka lakukan hari ini, hanya sekedar sholat, beribadah, apa yang mereka lakukan, keseharian yang mereka lakukan. Sehingga yang kita rasakan hari ini, yang patut kita syukuri adalah nikmat yang tidak hanya berpedoman kepada manusia, tapi yakni kita melihat nikmat yang kita rasakan hari ini. Kalau kita hanya sekedar melihat nikmat manusia, kita melihat nikmat orang lain, maka yang kita rasakan tidak akan pernah kita cukup untuk bersyukur. Nah, mengapa juga dikatakan oleh Rasulullah, yang mana dikatakan juga oleh Habib Syafi'i al-Raif, yang mana di kitabnya Abu Ta'wum, mana beliau juga mengatakan wal ursalna fi tabadu wa masanu ainul kullu safa. Maka sebagian dari mereka tutuplah mata mereka dengan kenikmatan yang mereka lihat di sekitarnya. Jadi kita semua itu kalau mau bersyukur, kalau mau melihat orang-orang yang mau sukses, ketika kita mau kembali kepada Allah SWT, merasa hancur semuanya, bahkan tidak ada yang memperdulikan kita, tidak ada yang memperdulikanmu, atau tidak pernah memperhatikan, tidak pernah dihargai, tidak pernah dihormati. Ketika kita kembali kepada Allah SWT, semua apa yang kita miliki sebagiannya mungkin hilang. Tapi ingatlah bahwasanya itu merupakan cara Allah SWT untuk menguatkan orang tersebut untuk kembali kepada Allah SWT. Jadi setiap langkah kita, setiap yang kita lakukan, yang kita dapati hari ini, mungkin itu merupakan cara Allah untuk mengobati kita, untuk kembali kepada Allah SWT. Bukankah orang-orang pemabuk fi antahukul mutasabbihu? Bukankah orang-orang pemabuk itu mereka akan sholat? Bukankah orang-orang yang mencuri itu mereka sholat? Bukankah orang-orang yang peminum khamr itu sholat? Tapi mengapa sholatnya itu tidak pernah berdampak baik kepada orang tersebut? Mengapa juga di setiap langkah kita harus melibatkan itu adalah salah satunya sholat? Seburuk-buruknya manusia tetap melakukan sholat. Lalu mengapa orang yang sholat tapi mereka tetap bermaksiat? Mereka sholat tapi mereka tetap melakukan kesalahan, perbuatan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa kita yang memang tahu kita sendiri itu tidak pernah sholat, lalu Allah memberikan nikmat? Maka berhati-hatilah ketika kita tidak pernah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kulluhu ta'atu dirabadna, Allah biarkan mereka dalam kenikmatannya, ful ahsalnahu wal ihbana, lalu Allah biarkan mereka dalam suatu kenikmatan yang merupakan salah satu azab dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya itu bukannya suatu rahmat, tapi itu merupakan ujian. Ketika kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kehilangan, harta orang tuakah ataupun ibu, ayahkah, sekalian semua yang apa yang kita punya, jabatan sekalipun jabatan ataupun hal yang merupakan suatu duniawi yang bersifat sementara, kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tantangan orang yang mau berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mau siap kehilangan. Jadi orang yang mau hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala harus siap kehilangan, harus sesuai, siap dengan tantangan. Setiap yang kita mau jalani dalam hidup ini, jangankan untuk hijrah, kita hidup sekalipun tidak pernah kembali kepada Allah, tidak pernah sholat, tetap ada tantangan di dalam hidup ini.
Jadi untuk apa kita untuk merasa kehilangan sesuatu yang hanya bersifat duniawi ataupun tidak pernah bersifat abadi. Lalu kita fa'ahu mutawabarnaha. Lalu ketika kita mau merasakan sesuatu hal yang memang bersifat sementara, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana juga di dalam Al-Qur'an Allah bersifatkan Allah berfirman bahasanya mimma khalaqnahu lahiyatihi tuwi benafur rahmatihi tahtahu lakafaf. Janganlah kamu merasa kesendirian, sesungguhnya akulah yang menemanimu di setiap perjalanan manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi setiap perjalanan manusia imana di ifama khalaqnakum, lalu Allah temani fi ibangkum ibadadukum fal baratu wal salih, dan Allah temani orang hamba-hamba yang melakukan taatnya. Contohnya apa itu? Dengan salat. Lalu bagaimana dengan kita yang memang bermaksiat? Apakah kita pantas untuk terus ditemani Allah Subhanahu wa taala, terus diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itulah para saudara sekalian, sekalipun kita pendosa semuanya, sekalipun apapun yang kita lakukan itu merupakan langkah kita manusia hanya untuk kepada jalan dosa ataupun jalan kebaikan, dimana bagaimana kita terus melakukan ibadah, sholat dan mengaji sebagainya, amalan-amalan yang baik, sehingga kita juga terus menunjang kebaikan yang ada di dalam kita sendiri, sehingga bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Sesuatu yang bersifat duniawi jangan kita untuk merasa kehilangan. Jangan sampai kita dengan kehilangan sesuatu yang memang bersifat itu sangat istimewa bagi kita semua, bagi Anda sendiri. Marilah kita para saudara sekalian untuk kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kehilangan ataupun suatu pemberian kecuali itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memang bersifat, orang-orang yang mau bersifat semangat, mereka apapun tantangan yang Allah berikan kepada kita semua, kita akan tetap semangat untuk menjalani apa yang Allah berikan kepada kita semua, terutama pada ujian yang kita terima. Karena tidak ada manusia yang setiap harinya tidak akan pernah mendapatkan ujian, dan tidak pernah manusia satu detik mereka tidak pernah mendapatkan kenikmatan. Meskipun mereka merasakan satu kesenangan, titik kesenangan, tapi mereka tidak pernah merasakan suatu kepuasan. Jadi kalau kita mau mencari kesenangan, jangan sampai kita mencari kepuasan. Jadi semuanya yang kita punya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mempunyai rasa memiliki, karena semuanya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita para saudara sekalian menjadi hamba Allah yang terus mau bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan istiqomah untuk menjalani hidup ini, dan semoga kita diberikan istiqomah untuk menjadi orang-orang yang terus mau berusaha. Dan semoga omongan orang-orang yang kita dengar menjadikan salah satu jalan pahala yang kita dapatkan hari ini. Dan semoga yang kita pelajari hari ini, semoga kita menjadi orang-orang yang soleh, dan semuanya para saudara sekalian semoga dilancarkan segala sesuatu yang memang para saudara impikan. Semoga kita menjadi tergolong umat Rasulullah SAW, dia menjadi tergolong Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau, dan semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum fa antakul wa antana musyarruf wa salatu alaikum nubudrihi ma antafu ka allam dawan nabiyullah wa lahiyati inna tayyukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.